Banyak orang tidak percaya bahwa niat Anda akan menentukan realita Anda. Apapun yang saat ini Anda alami dalam hidup, semua itu tercipta karena niatan yang ada dalam pikiran Anda. Oh tidak, saya nggak butuh quote lagi dari motivator, cukup. Tahukah Anda bahwa yang mengatakan kalimat tadi itu bukan seorang motivator, melainkan seorang pakar mekanika kuantum bernama Thomas Warren Campbell. Dia berkata, realitas adalah produk kesadaran. Hingga pengukuran dilakukan, maka realita, massa, dan partikel hanya ada sebagai kemungkinan. Dalam ilmu mekanika kuantum ada sebuah eksperimen terkenal yang disebut dengan The Double Slit Experiment. Sebuah eksperimen yang membuktikan bahwa pikiran Anda benar-benar menentukan realita Anda. Seperti apa sih eksperimennya dan bagaimana hasil eksperimen itu bisa mengubah cara kita menjalani hidup, karir, dan bisnis? Yuk kita simak di video berikut ini. Para ahli mekanika kuantum sudah lama meyakini bahwa kesadaran yang tercipta dari pikiran berkaitan dengan dunia materi yang ada di sekitar kita. Pendapat itu diperoleh setelah mereka melakukan The Double Slit Experiment, sebuah eksperimen yang dinilai paling indah dan menjadi jantung dari ilmu mekanika kuantum modern. Eksperimen ini menghasilkan sebuah fenomena yang sampai saat ini belum mampu dijelaskan secara baik oleh para ahli. Sebelum kita lihat seperti apa eksperimennya, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya teman-teman dapat pemberitahuan ketika video berikutnya tayang. Oke, eksperimen dilakukan pada sekumpulan elektron, atau bagian dari atom yang merupakan substansi terkecil yang membentuk apapun di dunia ini. Elektron-elektron itu ditembakkan ke sebuah lempengan yang memiliki satu celah vertikal di tengahnya. Elektron yang berhasil menembus celah tersebut kemudian menghasilkan sebuah bentuk pita pada dinding di balik lempengan. Hasil tersebut sudah diprediksi karena mencerminkan perilaku partikel pada umumnya yang selalu membentuk garis lurus ketika ditembakkan. Kemudian eksperimen itu diulang. Tapi kali ini pada lempengan tersebut dibuat dua celah vertikal. Dan ketika elektron yang sama ditembakkan melalui kedua celah tersebut, hasilnya bukan dua bentuk pita sebagaimana layaknya partikel, melainkan deretan bentuk pita. Kok bisa ya? Nah, hasil eksperimen kedua ini menarik. Ternyata elektron-elektron tadi berperilaku seperti gelombang. Ketika sekumpulan gelombang ditembakkan melalui kedua celah, maka gelombang yang berhasil tembus akan membentuk gelombang baru. Dan ketika gelombang bertabrakan, maka gelombang itu akan saling mengeliminasi sehingga membentuk deretan pita pada dinding. Fenomena itulah yang membuat para ahli mekanika kuantum bingung. Mereka jadi bertanya-tanya, elektron itu sebetulnya partikel atau gelombang sih? Nah, dari sini kemudian lahir konsep wave-particle duality yang membuat konsep-konsep klasik tentang apa yang membentuk alam semesta ini menjadi usang. Eksperimen dilanjutkan. Mereka memutuskan untuk menaruh alat deteksi di masing-masing celah. Tujuannya supaya bisa diketahui apa sih yang sesungguhnya terjadi pada elektron ketika melewati kedua celah pada lempengan. Hasilnya mereka tercengang dan bertambah bingung. Kenapa? Karena elektron yang ditembakkan melalui kedua celah tadi itu nggak lagi membentuk deretan pita, melainkan dua garis pita. Kumpulan elektron tadi telah berubah bentuk menjadi partikel, tidak lagi jadi gelombang seperti pada eksperimen sebelumnya. Eksperimen tersebut kemudian akhirnya diulang kembali. Kali ini alat deteksinya tidak diaktifkan. Dan hasilnya, kumpulan elektron kembali jadi deretan pita. Partikel berubah kembali jadi gelombang. Wow, apa yang terjadi? Ternyata keberadaan alat deteksi telah mempengaruhi bentuk fisik dari elektron. Eksperimen pun dilanjutkan dengan sedikit perubahan. Alat deteksi dibiarkan aktif, tapi mereka tidak akan mengambil data apapun dari alat deteksi tersebut. Juga tidak ada niat untuk merekam hasil yang diperoleh. Apa yang kemudian terjadi menurut Anda? Para peneliti tambah kaget.
Karena elektron tersebut ternyata tetap menghasilkan deretan bentuk pita. Artinya, bentuk fisik elektron tetap sebagai gelombang. Padahal pada eksperimen sebelumnya ketika alat deteksi diaktifkan, maka elektron yang ditembakkan akan menghasilkan dua bentuk pita. Artinya bentuk fisik elektron kan partikel. Ternyata dari eksperimen itu ditemukan bahwa perubahan bentuk fisik elektron tidak dipengaruhi oleh keberadaan alat deteksinya, melainkan oleh niat si peneliti. Ketika peneliti berniat untuk mengukur apa yang terjadi, maka perilaku elektron berubah dari gelombang jadi partikel. Fenomena inilah yang membuat mereka kemudian menyimpulkan bahwa sang pengamat menciptakan realitasnya. The observer creates the reality. Salah satu penjelasan terkait fenomena tersebut disampaikan Erwin Schrödinger, seorang ahli matematika menerima hadiah Nobel dari Austria. Dia menemukan fakta bahwa perilaku elektron yang melewati kedua celah kemudian membentuk deretan pita pada dinding ternyata memiliki pola sebuah distribusi kemungkinan atau probability distribution. Setiap pita yang terbentuk di dinding mewakili sebuah kemungkinan yang bisa tercipta. Ketika elektron yang ditembakkan diintervensi oleh upaya pengukuran, maka deretan kemungkinan-kemungkinan itu menghilang dan tergantikan oleh gerak garis lurus partikel yang menghasilkan satu bentuk pita saja, atau dua bentuk pita jika menggunakan dua celah pada lempengan. Pita itulah yang menjadi realita yang kita dapatkan. Pemahaman atas hasil penelitian tadi saya coba sederhanakan sekaligus saya jelaskan keterkaitan dengan prinsip rising yang pertama. Celah itu ada di mana-mana. Masing-masing celah menghasilkan miliaran kemungkinan tentang bagaimana dunia Anda akan mewujud. Ketika Anda memutuskan untuk mengukur dunia dari sebuah celah, maka berbagai kemungkinan yang ada sebelumnya menghilang hingga tertinggal satu saja. Dan itulah kemudian yang menjadi realita Anda. Singkatnya, pikiran kita tentang realita menciptakan konstruksi fisik dari apa yang kita lihat di hadapan kita. Jika kita melihat dunia di sekitar sebagai sesuatu yang biasa aja, maka dunia kita akan biasa aja. Namun jika kita memilih untuk melihat dunia ini sebagai tempat yang luar biasa, maka dunia Anda akan jadi luar biasa. Sejarah umat manusia membuktikan bahwa pikiran menciptakan realita. Ketika manusia meyakini bumi datar misalnya, maka ya bumi datar. Akibatnya nggak ada kegiatan eksplorasi yang mencari daratan baru di ujung lautan. Dan ketika itu orang jadi semakin yakin bahwa betul kan bahwa bumi itu datar. Dan sewaktu manusia masih berpikir bahwa mesin yang lebih berat dari udara itu nggak mungkin bisa terbang, maka itulah yang kemudian jadi realita kita. Nggak ada orang yang berupaya membuat mesin terbang. Kemudian orang jadi semakin yakin bahwa pikiran itu benar adanya. Nggak ada mesin yang bisa terbang. Sampai kemudian datanglah orang-orang yang menantang keyakinan itu dan memutuskan untuk melihat dunia dari celah yang berbeda. Sebuah celah yang membawa mereka berlayar ke ujung lautan. Sebuah celah yang mendorong mereka mencari cara untuk terbang. Dan pada saat daratan baru ditemukan, maka dunia baru tercipta. Dan pada waktu mereka melihat mesin-mesin berterbangan, maka realita baru tercipta. Segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang di alam semesta memerlukan proses. Anda nggak bisa mengubah karir, bisnis, atau hidup dengan seketika. Sekalipun pikiran Anda sudah berada di celah yang tepat. Bukankah elektron yang ditembakkan itu perlu waktu untuk sampai ke dinding? Namun yang pasti, pikiran Anda itulah yang akan melontarkan diri Anda ke jalan yang tepat. Layaknya partikel yang akan selalu bergerak lurus menuju sasaran tembaknya. Pikiran Anda pula yang akan menarik berbagai sumber daya dan kesempatan mendekat. Singkatnya, dunia akan menyambut Anda. Ingat, hidup ini hanya sekali ya, dan sesudah itu kita akan mati. Oleh karenanya, cegah, jangan sampai dan jangan biarkan pikiran Anda mengkerdilkan potensi diri Anda sendiri. Jangan sampai Anda nanti nyesel, meratapi hidup tanpa prestasi yang berarti. Maka mulai sekarang sampai seterusnya nanti berpikirlah besar. Pikiran besar akan menghasilkan langkah yang besar. Langkah besar akan melahirkan prestasi yang besar. Dan prestasi besar akan membuat Anda rise above the crowd. Elon Musk baru saja menyelesaikan kuliah di University of Pennsylvania ketika dia menyimpulkan bahwa hal tersulit dalam hidup ini adalah menemukan pertanyaan yang tepat. Dia percaya ketika dia berhasil menemukannya, maka semua akan dapat diraih dengan mudah. Musk akhirnya menemukan pertanyaan itu.
Hal-hal apa saja sih yang akan memberikan dampak terbesar bagi masa depan kehidupan umat manusia? Nah, itu pertanyaannya. Dan bagi Musk, jawabannya adalah internet, energi terbarukan, dan kolonisasi luar angkasa. Musk kemudian memutuskan untuk berkontribusi pada ketiga hal tersebut. Dan sekarang dia sudah mendirikan PayPal, perusahaan jasa pembayaran online yang kini digunakan oleh hampir semua orang di dunia. Dia mendirikan Tesla Motor, perusahaan pencipta mobil listrik yang sangat sukses. Dan SpaceX, perusahaan eksplorasi luar angkasa yang mendapat kontrak dari NASA. Bagaimana akhir kisahnya nanti ya kita lihat aja. Tapi yang pasti, semenjak Elon Musk memutuskan celah mana yang akan diambil, perjalanan hidupnya melesat seperti partikel elektron yang bergerak lurus menuju sasarannya. Dan sekarang, giliran Anda. Pilih celah di mana Anda melihat dunia. Beranikan diri untuk menetapkan target pencapaian yang tinggi di situ. Kemudian kembangkan semesta Anda. Dari situ, nikmatilah perjalanan Anda untuk rising above the crowd. Insya Allah. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.